Welcome back to the program. Selamat datang kembali di program ini. Hari ini kita ditemani oleh Jack Bode, seorang kolonel pensiunan dari Dinas Intelijen Swiss, untuk membahas apa yang sedang terjadi di Eropa. Jadi, selamat datang kembali di program ini. Welcome back to the program. Henning Femmeid, Regiwe Simki. Well, the past few Ya, beberapa waktu terakhir, bukan hanya minggu, tapi juga hari-hari, cukup kacau di Eropa, seperti yang Anda lihat langsung dari Brussels. Kami mendengar kabar bahwa diduga drone Rusia memasuki Polandia, jet Rusia memasuki Estonia. Orang-orang Eropa menuntut agar Amerika mengambil sikap yang lebih tegas terhadap Rusia dan marah ketika hal itu tidak terjadi. Lalu kita punya Trump yang akhirnya muncul, mengklaim bahwa Rusia lemah, Ukraina sedang menang, mereka bisa merebut seluruh tegangan Curry, dan mengapa straight the roads were Rusia sekaligus. Used it, Tuthai Smallwood, Narakan, Maraka to membak the jet Rusia. Meanwhile, the Europeans should shoot down Russian jets. I mean, this is really Trump on. Maksud saya, ini benar-benar Trump sebagai pendukung perang yang sangat ekstrem. Tapi di saat yang sama, dia mengirimkan pesan bahwa Amerika akan tetap di luar konflik ini. Jika mereka ingin menembak jatuh jet atau semacamnya, jangan libatkan Amerika. Tentu saja, kami akan menjual senjatanya. Tapi kami punya urusan lain. Jadi orang-orang Eropa awalnya tampak merayakan bahwa Trump telah sepenuhnya berubah menjadi seperti Biden. Lalu tiba-tiba sekarang kita melihat mereka mulai membaca pesan tersembunyi. Jadi pertama, Donald Tusk berargumen, sepertinya AS sedang menyerahkan tanggung jawab kepada Eropa. Dan sekarang, Financial Times juga melaporkan hal yang sama, bahwa orang-orang Eropa khawatir Trump sedang berusaha membuat mereka disalahkan atas kegagalan Ukraina. Jadi, dengan mengakui bahwa ini adalah kegagalan Ukraina, bahwa perang sedang kalah, tampaknya hal ini bertentangan dengan seluruh pernyataan bahwa kita akan kembali ke dunia fantasi di mana Ukraina sedang menang. Tapi apa yang sebenarnya terjadi di Eropa? Apa perhitungan mereka? Apa yang mereka harapkan? And the Tudor frutal buffregara, when it got morten, the weight stamens abspur, stewasum zayik cow, as a reparods come got to tizzy to so. Business Cali. Absolutely. And I think there's a panic in all the sense of the world. Dan menurut saya, ada kepanikan di seluruh dunia, karena ketika kita mendengarkan Donald Trump, dan jelas apa yang dia katakan selama sidang umum PBB, baik secara pribadi maupun resmi akhir-akhir ini, sangat sulit untuk benar-benar memahami apa sebenarnya strategi AS. Dan seperti yang selalu saya katakan bahwa Trump mungkin punya ide bagus, mungkin palsu, mungkin saja, tentang bagaimana keluar dari konflik ini dan mencoba menciptakan kondisi untuk menyelesaikannya. Saya katakan, menciptakan kondisi bukan mewujudkan perdamaian, karena saya tidak yakin Amerika sedang melakukan itu. Tetapi mereka sedang berusaha melepaskan diri dari konflik, yang pada dasarnya adalah ide yang baik. Masalahnya dengan Trump, seperti juga dengan pendahulunya, meskipun pendahulunya mungkin punya strategi yang lebih mapan, Trump sama sekali tidak punya. Dia punya tujuan, tapi tidak punya strategi. Sementara orang Eropa tidak punya tujuan maupun strategi untuk mencapai tujuan itu, karena memang mereka tidak memilikinya. Jadi kurang lebih begitulah situasi kita saat ini. Ada yang mengatakan bahwa ada unggahan terkenal dari Donald Trump di akun Truth Social miliknya, di mana dia mengatakan persis seperti yang tadi Anda jelaskan. Dan ada beberapa orang, seperti Larry Johnson dan lainnya, yang mengatakan bahwa itu hanyalah penjelasan atau pemahaman sarkastik dari Donald Trump. Secara pribadi, saya selalu menganggap Trump tidak cukup pintar untuk membuat sarkasme. Tapi mungkin memang ke arah itu maksudnya. Artinya dia berusaha menyenangkan lawan-lawannya dari semua pihak, mungkin. Its opponents on all sides, probably. That's probably the posture of Donald Trump. Itu mungkin adalah sikap Donald Trump. Tapi selain itu ada beberapa fakta. Maksud saya, fakta pertama adalah bahwa Amerika atau pemerintahan Trump mengatakan mungkin pada bulan April, jika saya tidak salah, bahwa mereka akan berhenti mendanai Ukraina.
Dan pada awal September, Financial Times melaporkan bahwa pemerintahan AS memutuskan untuk berhenti mendanai atau mendukung pengeluaran pertahanan negara-negara yang berbatasan dengan Rusia, yaitu negara-negara Baltik dan Polandia. Dan saya pikir kemungkinan besar keputusan terakhir pada awal September itulah yang memicu kepanikan di Barat, atau lebih tepatnya di Eropa. Dan notabene, itulah tepatnya saat ketika kita mulai melihat pelanggaran wilayah udara dan semua itu. Violations of airspace and all that. Dan negara-negara Eropa Timur, maksud saya, negara-negara Baltik dan Polandia khususnya, meskipun bukan hanya mereka, semuanya sangat bergantung pada pendanaan dari Uni Eropa. Jika Anda melihat pengeluaran Uni Eropa, ada negara-negara yang menjadi donor bersih bagi organisasi tersebut, dan itu terutama Jerman, Prancis, Italia, dan negara-negara seperti itu. Dan ada juga penerima bersih, yang sebagian besar adalah negara-negara timur. Mereka adalah penerima bersih. Tidak semuanya, tapi sebagian besar. Bagaimanapun, itu seperti mereka sangat bergantung pada pendanaan eksternal, pada sudut perekonomian dan beraktivitas untuk mendukung kesaingan dalam pembangunan pertahanan mereka. But also to run their defense spending. They are heavily reliant on US. Mereka sangat bergantung pada dukungan AS untuk pertahanan mereka. Sekarang, ketika AS mengatakan, ya maksud saya, dan itu adalah konsekuensi dari keputusan di KTT NATO untuk meningkatkan bagian pengeluaran Eropa menjadi 5% dari PDB setiap negara. Oleh karena itu, dan itulah alasan pemerintah AS mengatakan, baiklah sekarang kalian tingkatkan belanja pertahanan kalian, sehingga AS bisa mengurangi pengeluarannya untuk Eropa. Itulah logikanya. Tapi tentu saja, ini memiliki konsekuensi karena, seperti yang kita lihat, sebagian besar negara-negara ini telah memberikan banyak peralatan ke Ukraina. Banyak peralatan pertahanan udara yang sekarang sudah tidak mereka miliki lagi. Dan kawasan Eropa secara umum tidak mampu menutupi kekurangan tersebut. Bahkan Amerika pun kini tidak lagi mampu menutupi kekurangan itu. And even the Americans are no longer able to fill the gap. When we talk about Patriot system and other Ketika Anda membicarakan sistem Patriot dan sistem pertahanan anti-udara lainnya yang telah mereka berikan, juga kepada Israel, omong-omong, itu berarti seluruh Barat dalam hal pertahanan dan mendukung Ukraina secara khusus, tetapi juga mendukung pertahanan Eropa, kini berada dalam situasi yang terjepit. Dan inilah alasan tepat mengapa AS memutuskan untuk menarik diri dari teater Eropa. Bukan hanya Ukraina tentu saja, tapi juga seluruh Eropa. Itu juga merupakan konsekuensi dari kebijakan Make America Great Again, Donald Trump, di mana fokusnya pada AS dan mungkin pesaing utamanya, yaitu Tiongkok. Tetapi mengesampingkan katakanlah teater perang sampingan. Maksud saya, teater perang sekunder, di mana jelas AS tidak mendapatkan apa-apa, hanya menghabiskan mendapatkan apa-apa. Ukraina telah berkali-kali didefinisikan oleh pemerintahan AS sebagai lubang hitam, di mana Anda hanya mengirimkan uang, tetapi tidak ada yang kembali. Jadi tidak ada pengembalian investasi. Dan Trump, yang pada dasarnya adalah orang yang berorientasi pada perdagangan, melihat bahwa ketika Anda tidak mendapatkan pengembalian investasi, itu berarti Anda kehilangan uang. Baru-baru ini, kita mengetahui bahwa utang AS telah mencapai 32 triliun dolar, dan bunga tahunan yang harus dibayar AS sekarang sebesar 1,2 triliun dolar. Yang berarti apa yang mereka bayarkan hanya untuk bunga lebih besar daripada anggaran kesehatan atau anggaran pertahanan AS. Jadi mereka tidak mampu lagi mendukung Eropa secara finansial dan militer. Itulah alasan Trump untuk menarik diri dari kawasan Eropa. Sekarang, jelas bagi orang Eropa, situasinya justru sebaliknya. Namun wiwis sangat angstris and segurb. Economies are failing. Kita sudah sering membicarakan tentang ekonomi Jerman, Inggris, dan Prancis yang sedang mengalami kemunduran. Saya bahkan belum menyebutkan negara-negara yang hanya sekadar bertahan, jika boleh saya katakan demikian, seperti Italia, Spanyol, dan lainnya, yang juga memiliki masalah mereka sendiri. Jadi, kita melihat Eropa yang sangat sakit dan tidak lagi mampu menopang serta mendukung secara finansial perang di Ukraina. Bahkan tidak mampu mendukung peningkatan kemampuan pertahanan yang diumumkan oleh Ursula von der Leyen.
Jadi mereka merasa perlu atau merasa harus agar Amerika Serikat sangat hadir di kawasan tersebut. The US very present on the theater. And that explains why all this event. Dan itulah sebabnya semua peristiwa ini, apakah diatur secara sengaja atau tidak, bagaimana saya harus mengatakannya, dipromosikan atau dipropagandakan sebagai alasan bagi AS untuk mempertahankan kehadiran dan dukungan keuangannya di Eropa. Dan saya pikir itulah yang sedang kita saksikan hari ini. Ini adalah upaya untuk menjaga AS tetap berada di kawasan Eropa dengan melebih-lebihkan ancaman. Kita sudah membahas kasus yang sudah disebutkan sebelumnya, yaitu drone Geran yang memasuki wilayah udara Polandia. Itu terjadi pada tanggal 10 September. Saya tidak ingat semua tanggalnya sekarang, tetapi itu terjadi awal bulan ini, di mana ada 19 drone yang pada dasarnya tidak berstreng. Unarmed drones, they were decoys, in fact, that Mereka sebenarnya adalah umpan, yang jelas bisa diambil kembali oleh pihak Ukraina, karena umpan-umpan ini digunakan dengan rasio 3:1 dalam semua serangan yang dilakukan Rusia di Ukraina. Artinya, ketika Anda mendengar tentang 800 drone menyerang Ukraina, pada kenyataannya hanya ada 200 drone yang benar-benar membawa bahan peledak, seperti drone Shahed atau Geran 2, dan 600 sisanya adalah umpan yang digunakan untuk menarik rudal pertahanan udara dan sebagainya. Jadi, umpan-umpan ini sangat mudah terlihat. Memang harus terlihat. Tapi karena tidak membawa bahan peledak, setelah kehabisan bahan bakar, mereka hanya mendarat di sembarang tempat. Ada banyak foto yang menunjukkan drone Geran itu tersebar di berbagai tempat di Ukraina. Sangat mudah untuk mengambil kembali drone-drone itu, mengisi bahan bakar mesinnya, dan ingin memperbaiki beberapa in the Ganum-Tech to Plantus. a few things and to send them to Poland. That's probably what the Ukrainians have done in September. Itu mungkin yang dilakukan oleh Ukraina pada bulan September, karena gambar-gambar yang kita miliki dari drone-drone ini menunjukkan bahwa mereka telah diperbaiki secara seadanya. Artinya ini bukan drone asli yang dikirim Rusia, melainkan drone daur ulang. Itu mengindikasikan semacam operasi bendera palsu, jika Anda mau menyebutnya begitu. Idenya adalah menciptakan situasi di Polandia, di mana mereka membutuhkan kemampuan pertahanan udara yang ekstensif. Ngomong-ngomong, tepat setelah kita mengalami kasus dengan drone Geran ini, Menteri Pertahanan Ukraina meminta Polandia serta negara tetangganya, pada dasarnya Eropa, untuk menciptakan zona larangan terbang di atas Ukraina dari Eropa. Artinya menggunakan sistem pertahanan udara yang berbasis di Eropa untuk juga melindungi wilayah udara Ukraina. Jadi, itu mungkin memang ide dari pihak Ukraina. Dan sejak saat itu, kami telah mengalami beberapa insiden, khususnya 3 MiG-31 yang diduga melanggar wilayah udara Estonia, yang menurut semua informasi yang saya miliki hanyalah informasi palsu. Masalahnya adalah Estonia, sejak 15 April tahun ini ketika Parlemen Estonia mengesahkan undang-undang, telah memperluas zona peringatan militernya lebih jauh ke dalam zona ekonomi eksklusif. Jadi, lacu jauh lebih jauh beres Nabarns Mil Laut, Williams Tambres Nithoal. Nautic miles of the territorial waters. Dan secara bersamaan dengan itu, mereka juga telah memperluas jarak zona identifikasi pertahanan udara. Yang berarti, bahkan jika Anda memiliki, dan jika Anda melihat Teluk Finlandia, dan Anda mungkin lebih tahu daripada saya, Anda dapat melihat bahwa bahkan jika Anda mengambil 12 mil laut dari perairan teritorial, dan jika Anda menerapkannya secara ketat, tidak ada jalur yang memungkinkan di Teluk Finlandia. Itulah alasan mengapa ada area internasional yang telah ditetapkan dan disepakati di Teluk Finlandia. Hal ini memungkinkan, khususnya kapal dan pesawat Rusia, untuk melewati Teluk Finlandia guna memungkinkan koneksi antara St. Petersburg dan eksklav Kaliningrad. And the exclave of Kaliningrad. As a result of the Estonian decision to... Sebagai akibat dari keputusan Estonia untuk memperluas zona peringatannya, definisi zona peringatan Estonia sekarang menjadikan perairan internasional resmi sebagai bagian dari area di mana Estonia dapat mencegat kapal dan pesawat.
Itulah penjelasan untuk contoh dengan MiG-31. Indikasi dari hal ini adalah bahwa pihak Estonia tidak pernah memberikan tampilan radar dari lintasan pesawat, melainkan hanya sebuah garis yang digambar di peta, yang menurut saya menegaskan bahwa Estonia melebih-lebihkan kasus ini, yang kemungkinan besar bukan merupakan pelanggaran wilayah udara yang disengaja. Sekarang kita memiliki kasus lain yang muncul di Denmark dan Norwegia, saya percaya, di mana telah terjadi dugaan pelanggaran atau katakanlah objek tak dikenal di atas berbagai kota dan bandara. Over various cities and airports. I don't know exactly what the situation in Norway is and probably Saya tidak tahu persis bagaimana situasi di Norwegia, dan Anda mungkin lebih tahu daripada saya soal itu. Namun di Denmark, saya telah membaca sebuah laporan dari kepolisian Denmark yang menunjukkan bahwa insiden ini, yang sebenarnya sempat memblokir bandara Copenhagen, bukanlah kasus perang hibrida. Bahkan ada laporan yang disebutkan oleh media Ukraina yang menyatakan bahwa itu bukan drone besar, seperti yang dilaporkan oleh Kementerian Pertahanan Denmark. Tetapi menurut kepolisian Denmark, itu adalah kendaraan ultra ringan yang sedang melakukan penerbangan latihan di sekitar bandara. Jadi saya tidak tahu mana yang benar, dan jelas ada berbagai pengamatan serta mungkin penjelasan yang berbeda. Namun informasi pertama yang kami terima terkait kasus-kasus ini adalah tidak ada keterlibatan dari Rusia, bahwa ini bukan kasus aktivitas militer atau bahkan intelijen oleh Rusia. Done by Russia, and even if, as some reported, that it was. Dan bahkan jika, seperti yang dilaporkan beberapa pihak, itu dilakukan untuk menguji pertahanan udara, saya rasa segala sesuatu yang terjadi di Teluk Finlandia, dan lebih jauh lagi di apa yang disebut belt up, seperti istilah dalam jargon NATO pendekatan Baltik, semua yang terjadi di sana sudah sangat diketahui oleh Rusia, dan mereka tidak perlu mengujinya dengan beberapa drone. Mereka terus-menerus melintasi wilayah ini. Mereka memiliki pesawat intelijen elektronik yang terbang di atas perairan internasional. Maksud saya wilayah udara internasional. Dan mereka bisa memantau semuanya. Mereka tidak perlu menggunakan drone, terutama drone kecil di sekitar bandara, untuk mengidentifikasi kemampuan NATO. Jadi menurut saya, ini adalah kasus yang dibesar-besarkan oleh negara-negara NATO dalam upaya menarik kembali AS ke teater Eropa. Itu pandangan saya tentang hal ini. European theater. That's my view on that. Yeah, well, I follow the Ya, saya mengikuti berita terbaru tentang drone di Skandinavia. Media internasional memberitakan tentang drone di sekitar pantai Norwegia. Mereka bilang mereka tidak bisa mengecualikan kemungkinan bahwa itu adalah Rusia. Tapi kemudian di media di sini, mereka bilang, oh, sebenarnya tidak bisa dipastikan itu benar-benar drone. Lalu keesokan harinya, mereka memang melihat drone, tapi mereka berhasil menangkap seorang pria Norwegia berusia 50 tahun. Jadi sama sekali tidak ada indikasi apapun. Maksud saya mengatakan bahwa kita tidak bisa mengesampingkan kemungkinan itu orang Rusia. Kita juga bisa saja bilang tidak ada indikasi bahwa itu orang Rusia. Itu tidak berarti apa-apa. Tapi inilah yang menjadi kekhawatiran saya. Karena Anda melihat hal yang sama dengan dugaan pengacauan penerbangan von der Leyen yang ternyata adalah hoax. Dan ini adalah hal yang sangat aneh, terlepas dari apakah itu benar atau tidak. Nah, pengacauan itu tidak terjadi, itu sudah terbukti salah. Tapi semua cerita lain ini, yang tampak sangat, mencurigakan, bahkan jika itu benar, antusiasme di baliknya, bahwa Anda tahu, sekarang kita bisa membesar-besarkan ancaman Rusia, kita bisa melibatkan Amerika. Tampaknya merupakan pendekatan yang aneh, mengingat kita sebenarnya tidak punya tujuan yang jelas. Kita juga tidak benar punya banyak sumber daya lagi untuk mencapai tujuan bahkan belum kita tetapkan. Dan ya, untuk memperluas pembahasan itu, jika kita melihat Timur Tengah sekarang, keputusan oleh negara-negara Eropa untuk memberlakukan sanksi snapback misalnya terhadap Iran, yang menghilangkan seluruh pengaruh Eropa terhadap Iran, dan juga mungkin memicu langkah-langkah menuju perang lain melawan Iran. Apa pemikiran di Eropa di balik ini? Karena Anda tahu, Anda punya sejarah dari NATO, latar belakang intelijen Swiss, Anda duduk di Brussel. Mengapa? Mana program ini?
ketika semuanya hanya menais Amerika lebih udah kita Eropa. Jika ini terjadi, apa mereka masih menyiapkan? Apa rencana B? Nevni, leg to stand on? What is plan B here? It's an excellent question, and as you rightly pointed out, Pertanyaan yang sangat bagus. Dan seperti yang Anda tunjukkan, saya memiliki latar belakang pribadi di bidang intelijen strategis, di mana tugas utamanya adalah mengidentifikasi kasus-kasus di mana diperlukan keputusan politik yang mungkin atau tidak mungkin meningkatkan tingkat kesiapan pertahanan dan hal-hal semacam itu. Yang menarik bagi saya dalam semua situasi tersebut, dan kita bisa membicarakan Venezuela karena situasinya sangat mirip, adalah intelijen sama sekali tidak hadir, atau tampaknya sama sekali tidak hadir dalam pengambilan keputusan. Maksud saya, Anda menyebutkan Iran dan Turki. Pada bulan Juni lalu, kita melihat AS melakukan serangan, maksud saya, Israel dan AS menyerang Iran. Padahal sudah jelas sejak Maret tahun ini bahwa intelijen AS sama sekali tidak memiliki indikasi bahwa Iran sedang mengembangkan bom nuklir. Iranians were developing a nuclear bomb, and in fact, the conclusion of the U.S. intelligence. Faktanya, kesimpulan intelijen AS adalah bahwa Iran tidak terlibat dalam program apapun untuk mengembangkan bom nuklir. Dan dengan Venezuela, situasinya persis sama. Sekarang, AS menyerang kapal-kapal dan mengerahkan armada besar di sekitar Venezuela dengan kapal perusak dan sebagainya. Namun pada saat yang sama, intelijen AS baru-baru ini mengeluarkan memo yang sepenuhnya bertentangan dengan pernyataan Donald Trump bahwa Maduro mendukung serangan, geng, perdagangan narkoba, dan hal-hal semacam itu. Penilaian intelijen AS justru mengatakan sebaliknya dan menyatakan bahwa Maduro sebenarnya lemah. Tidak ada bukti sama sekali bahwa Maduro mendukung berbagai geng, kejahatan terorganisir, atau perdagangan narkoba. And drug trafficking. So we see a complete discrepancy. Jadi kita melihat adanya ketidaksesuaian total antara apa yang dikatakan intelijen AS di satu sisi dan tindakan politik di sisi lain. Dan itu sangat mengkhawatirkan saya. Di Eropa keadaannya bahkan lebih buruk. Karena kita bahkan melihat, jika saya melihat apa yang disampaikan intelijen Swiss tentang Ukraina, kita melihat bahwa itu adalah informasi yang salah. Maksud saya, itu hanyalah informasi yang pada dasarnya langsung berasal dari kantor Zelensky. Tapi tidak ada penilaian nyata terhadap situasinya. Dan apa yang kita saksikan dalam beberapa minggu terakhir terkait semua drone dan sebagainya, kita merasa bahwa intelijen strategis dari berbagai negara, dan itu juga termasuk intelijen Uni Eropa, karena di UE juga ada kantor intelijen dan di NATO juga ada struktur intelijen yang pada dasarnya hanya didasarkan pada struktur intelijen nasional. It's based on national intelligence structures. It's not an independent intelligence structure. But nevertheless, itu bukanlah struktur intelijen yang independen. Namun demikian, tetap saja ada struktur intelijen sama seperti di Uni Eropa. Dan organisasi-organisasi tersebut benar-benar diam. Berdasarkan keputusan dan tindakan yang diambil oleh para pemimpin, terutama di Uni Eropa, kita benar-benar bisa mempertanyakan alasan di balik keputusan-keputusan tersebut. Atau lebih tepatnya, rasionalitas. Bukan hanya alasan, tetapi rasionalitas dari keputusan-keputusan ini. Karena, seperti yang selalu saya katakan, dalam negara yang berdasarkan hukum, pengambilan keputusan tidak terinspirasi oleh Tuhan, melainkan oleh fakta. Intelijen atau intelijen strategis memiliki peran kunci dalam kepemimpinan semacam ini, karena seharusnya memberikan dasar objektif bagi pengambilan keputusan politik. Ini bukan inspirasi ilahi, ini adalah fakta. Ini adalah penilaian terhadap fakta. It's assessment of facts. And here in what we have seen in what we. Dan apa yang kita lihat belakangan ini adalah, pada kenyataannya, keputusan, tuduhan, dan klaim yang sama sekali tidak memiliki rasionalitas. Dan jika Anda memikirkannya, seperti yang Anda katakan dengan benar, kita tidak tahu secara pasti apakah semua drone dan hal-hal seperti itu benar-benar berasal dari Rusia. Secara teori, memang bisa saja. Namun jika Anda melihat bagaimana perilaku Rusia selama 25 tahun terakhir, termasuk sejak 2022, kita melihat bahwa Rusia menunjukkan perilaku yang sangat rasional terkait apa yang terjadi di dunia. Terkadang, mereka tampak sangat tangguh, karena sebelum bertindak, mereka mempertimbangkan 2 kali apa konsekuensinya. Dan ketika mereka melakukan sesuatu,
kita melihat bahwa itu dilakukan dengan sangat hati-hati untuk menghindari eskalasi. Calibrated in order to avoid any escalation. So now, why would the Russians Jadi sekarang, kenapa tiba-tiba Rusia mulai menggunakan drone hari ini? Dan omong-omong, ini bukan hal baru. Kita sudah mengalami hal yang sama pada Februari 2023 dengan balon-balon Cina yang tiba-tiba memasuki wilayah AS. Balon ada di mana-mana, dan Angkatan Udara AS tidak bisa mengimbangi untuk menembak jatuh semua yang mereka lihat di udara. Lalu pada Desember tahun lalu, kita juga melihat banyak drone di wilayah New Jersey, yang katanya ada yang bilang drone Cina, ada juga yang bilang drone Rusia. Tapi akhirnya, ternyata itu hanya drone milik penegak hukum yang sedang digunakan. Tapi tidak ada yang tahu, karena satu pihak tidak tahu apa yang dilakukan pihak lain. Kita mengalami hal yang sama. We had the same thing. We had an epidemic end of last year, early this year. Kita mengalami wabah pada akhir tahun lalu dan awal tahun ini terkait kabel bawah laut yang terputus, yang katanya dilakukan oleh pasukan Komando Angkatan Laut Jahat atau Spetsnaz atau siapapun. Namun, hal itu belum pernah terbukti. Memang ada beberapa kabel bawah laut yang rusak, tetapi semua penyelidikan yang dilakukan, baik di Finlandia, Swedia maupun negara lain, menyimpulkan bahwa itu adalah kecelakaan. Ya, mungkin tetap bisa dihukum, tetapi itu memang kecelakaan, dan jelas tidak ada operasi khusus di sana. Jadi kita cenderung melebih-lebihkan insiden-insiden ini dan membesarkannya untuk menciptakan situasi konflik di Eropa yang melebihi apa yang sudah terjadi di Ukraina. Dan jelas, tujuan utamanya adalah untuk meyakinkan opini publik. Maksud saya, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, salah satu tujuannya jelas untuk menjaga keterlibatan AS di kawasan Eropa. Involved on the European theater, but there is also from the European side, there is also. Namun, dari pihak Eropa juga, mungkin ada gagasan bahwa Anda perlu meyakinkan opini publik bahwa kita sedang berada dalam ancaman. Anda bisa melihat ini dengan jelas di Prancis, di mana memang ada krisis keuangan. Namun demikian, Macron masih memiliki gagasan untuk menggandakan anggaran pertahanan dan mengerahkan unit-unit ke Ukraina, pasukan penjamin atau hal-hal semacam itu. Dari mana mereka mendapatkan uangnya? Anda lihat. Oleh karena itu, untuk meyakinkan masyarakat agar mau berkorban demi pertahanan mereka, jelas mereka perlu menciptakan situasi di mana dibutuhkan perlindungan tambahan, pengerahan militer tambahan, dan pendanaan tambahan untuk kompleks industri militer. Dan menurut saya, itu adalah situasi yang sangat tidak sehat yang kita hadapi sekarang. And I think that's a very unhealthy situation that we have now. It does seem that they already decided on the Tampaknya mereka memang sudah memutuskan kebijakan. Itulah kesimpulannya, yaitu untuk terus mempertahankan perang. Dan semua fakta serta narasi pada dasarnya hanya mencari-cari kejahatan atau pembenaran untuk kebijakan tersebut. Jadi ketika Trump mengatakan bahwa Ukraina sedang menang, saya menolak untuk percaya bahwa ada orang yang benar-benar mempercayai hal ini. Maksud saya rasa semua orang tahu ini omong kosong. Bahkan jurnalis terburuk pun tahu bahwa ini tidak benar. Tapi ini dianggap sebagai sesuatu yang sangat positif, karena jika mereka menang, itu berarti kita harus terus mendanai ini. Kita harus tetap berusaha mengalahkan Rusia, dan sekali lagi, mempertahankan perang. Jadi ini adalah pernyataan yang tidak masuk akal. Tapi inilah resep untuk kebijakan yang kita inginkan, dan saya setuju. Saya pikir inilah mengapa kita sering terjebak, mungkin, oleh narasi. Intara Rusia mengekspresi pesanaba, maka terus memberikan tekanan, mengeluarkan pembentuk gerakan militer, dan menghadap Rusia. Tapi inilah sebabnya tidak ada lagi ruang untuk perbedaan pendapat. Karena begitu Anda berkata, ya, mari kita lihat bukti yang diberikan oleh Estonia, dan benarkah tidak ada bukti sama sekali, maka mungkin kita harus mulai mempertanyakannya. Tapi Anda tidak bisa mempertanyakannya, karena begitu Anda melakukannya, Anda melemahkan dukungan terhadap kebijakan tersebut. Maksud saya, inilah sebabnya Anda tidak boleh menyebutkan bahwa Zelensky memiliki kebijakan rekrutmen yang brutal. Karena Anda tahu, ini melemahkan dukungan terhadap perang. Tapi pada titik tertentu, bukankah kenyataan harus mengejar?
Karena jika Amerika tidak akan bertahan, dan sudah sangat jelas bahwa situasinya memburuk dengan sangat cepat di garis depan, pada dasarnya kita membutuhkan kebijakan baru. Kita perlu mengakhiri perang ini. Bukankah cerita-cerita omong kosong ini juga harus berakhir? Narasi-narasi itu harus berubah pada Strat. Tentu saja. Tapi, Anda tahu, Anda menyebut Trump. Tapi jika Anda melihatnya, itu juga merupakan narasi resmi Uni Eropa. Jika Anda mendengarkan Ursula von der Leyen atau Kaja Kallas, mereka memiliki narasi yang persis sama, bahwa Ukraina sedang menang dan kemenangan itu mungkin. Maksud saya, mereka belum sejauh Donald Trump yang mengatakan bahwa mereka akan bisa merebut kembali seluruh wilayah hingga perbatasan tahun 1991, tetapi mereka masih menganggap bahwa kemenangan itu mungkin. Dan karena alasan itu, ada upaya di Eropa untuk mendefinisikan ulang apa yang bisa dianggap sebagai kemenangan. Itulah sebabnya, baru-baru ini, Ukraina dan Zelensky menyebutkan rencana baru atau pemahaman baru tentang kemenangan, di mana mereka mendefinisikan kemenangan fungsional atas Rusia dan kekalahan fungsional. Dan kekalahan fungsional Rusia adalah ketika mereka tidak bisa bergerak lagi. Ini tidak berarti bahwa Ukraina akan mampu merebut kembali seluruh wilayah yang mereka klaim, tetapi bahwa Rusia dihentikan. Dan masalah utamanya, seperti yang Anda tunjukkan dengan benar, jika kita tidak mengubah narasi dan tetap mempertahankan narasi yang sama, itu hanya akan menempatkan Rusia pada posisi di mana mereka membutuhkan kemenangan yang menentukan untuk menyelesaikan masalah. Padahal, kita telah melihat pada awal 2022, sejak awal operasi militer Rusia, hingga Agustus atau September 2022, Rusia sangat ingin terlibat dalam diskusi apapun, dan mereka melakukannya. Mereka menerima berbagai proposal dari Ukraina. Semua proposal ini akhirnya dihentikan oleh pihak Eropa, tetapi Rusia sangat ingin terlibat dalam dialog. Sekarang, mereka telah memahami bahwa apapun yang ingin dilakukan Ukraina dalam hal dialog, hal itu akan dihentikan oleh pihak Eropa. Faktanya, orang-orang Eropa memang menginginkan perang. Dan itulah yang menjelaskan apa yang disebut atau digambarkan sebagai Easternisasi kebijakan luar negeri Eropa. Ini bukan hanya karena Kaja Kallas berasal dari Estonia, tetapi memang ada isu ini. Dan saya sudah menyebutkan hal itu mungkin di saluran Anda. Tetapi ketika saya berada di NATO, tentu saja saya banyak berinteraksi dengan orang-orang yang setingkat dengan saya. Dan kolonel adalah pangkat yang cukup penting di NATO. Dan saya punya banyak kontak dengan rekan-rekan saya, terutama yang berasal dari apa yang disebut Eropa Lama. Maksud saya, Prancis, Italia, Spanyol, dan negara-negara tersebut. Dan kami semua mengamati bahwa pengaruh Eropa Lama mulai memudar, digantikan oleh pengaruh apa yang disebut Eropa Baru, seperti yang dulu disebut Donald Rumsfeld, Eropa Timur, kan yang pada dasarnya mendukung invasi es di Irak. Itulah Eropa Baru. Yang lainnya adalah Eropa Lama. New Europe, the others were the old Europe, and Tapi menariknya, ketika saya berada di sana, kami juga melihat bahwa ada pengaruh signifikan dari negara-negara Eropa Timur ini dalam pengambilan keputusan di NATO. Saya berada di sana saat peristiwa Maidan, jadi itu berarti tahun 2014, dan kami bisa melihat reaksi ketika misalnya berbicara tentang pengusiran, karena pada saat itu di NATO, dalam Partnership for Peace, ada Rusia dan Belarus yang menjadi bagian dari ini. Jadi ada delegasi Belarus dan Rusia di NATO. Kami pemilih kita dengan mereka, dan mereka terlibat dalam aktivitas yang bersangkutan dengan EAPC, Dewan Kemitraan Euro-Atlantik, dan Partnership for Peace. And the Partnership for Peace, and I had. Saya juga banyak berhubungan dengan mereka karena pekerjaan saya berkaitan langsung dengan aktivitas EAPC di dalam NATO. Namun tiba-tiba, pada tahun 2014, ketika peristiwa di Maidan terjadi, kami memutuskan untuk menghentikan semua kontak dengan delegasi Rusia. Mereka pada kenyataannya dikucilkan di dalam NATO. Mereka masih ada di sana, tetapi tidak ada yang berbicara dengan mereka. Kemudian, mereka diminta untuk pergi. Saya ingat seluruh proses ini karena saya bertanggung jawab atas pencegahan proliferasi senjata ringan.
Ketika kami menghadapi masalah konflik Donbas, tentu saja pertanyaannya adalah, dari mana para pemberontak Donbas mendapatkan senjata mereka? Rebels received their weapons from. And therefore there was a monitoring of all the flow of weapons. Oleh karena itu, ada pemantauan terhadap semua aliran persenjataan yang bisa mencapai Donbas. Saya menerima semua informasi ini. Faktanya, informasi objektif yang kami miliki adalah tidak ada senjata yang datang dari Rusia, melainkan dari para pembelot dari Angkatan Bersenjata Ukraina yang membelot dengan artileri, amunisi, tank, APC, dan sebagainya. Jadi mereka benar-benar berpindah pihak. Hal itu omong-omong menciptakan krisis di tentara Ukraina. Karena alasan itulah, saya kemudian dikirim ke sana. Karena saya juga salah satu pakar PBB tentang supremasi hukum dan reformasi institusi keamanan. Dalam kapasitas itu, NATO meminta pergi ke Ukraina guna membantu melaksanakan beberapa reformasi di Angkatan Pertahanan Ukraina. Make some reforms in the Ukrainian forces, defense forces. Obviously not alone, and there were other people. Saya jelas tidak sendirian, dan ada orang lain yang terlibat dalam situasi itu. Tapi saya adalah bagian dari tim, karena saat itu ada krisis di dalam angkatan bersenjata. Maksud saya, semua tentara yang berbahasa Rusia pergi dan memperkuat apa yang disebut sebagai pemberontak di selatan negara dan di wilayah Donbas. Jadi, saya mengikuti peristiwa itu dengan sangat dekat, dan saya terkejut melihat bahwa meskipun ada informasi yang kami miliki yang menunjukkan bahwa tidak ada keterlibatan Rusia, baik di Crimea maupun di Donbas, omong-omong. Maksud saya, Crimea adalah kasus khusus karena ada pasukan Rusia yang dikerahkan di sana. Saya tidak ingin membahas itu hari ini, tapi itu adalah kasus yang terpisah. Namun di Donbas, tidak ada keterlibatan dari Rusia. Tidak ada keterlibatan yang bisa diidentifikasi. Dan meskipun demikian, narasi bahwa Rusia menginvasi Donbas sangatlah kuat. Kata invasi, yang saat itu cukup sering digunakan di dalam NATO, berasal dari Lituania dan Polandia. Anda lihat? Saya mengeluhkan hal ini karena kami sama sekali tidak memiliki bukti tentang itu. Itu hanyalah tuduhan yang berasal dari Dinas Intelijen Lituania dan Polandia. Jadi kami memelintir informasi tersebut untuk mendramatisasi situasi dan membuat, katakanlah, agar setiap kontak dengan Rusia menjadi mustahil. Karena kami hampir berada dalam situasi perang. Dan sekarang kita hampir, maksud saya, berada dalam situasi yang sangat mirip, di mana kita cenderung melebih-lebihkan dampak dari hal-hal kecil itu. Dan Anda mungkin, dan bahkan pasti, memiliki beberapa pelanggaran wilayah udara. Certainly have some violations of airspace, but I remember at that time, in 2017. Tapi, saya ingat pada waktu itu, maksud saya sekitar tahun 2017 atau 2016, di NATO, kami mengalami beberapa pelanggaran, diduga pelanggaran. Tetapi orang yang bertanggung jawab atas pertahanan udara NATO mengatakan bahwa dalam sebagian besar kasus, itu terjadi secara tidak sengaja. Karena hanya masalah GPS yang tidak benar-benar tersinkronisasi atau semacamnya. Itu menjelaskan pelanggaran kecil tersebut. Pelanggaran itu tidak disengaja dan jelas bukan pelanggaran yang dilakukan secara sengaja oleh Rusia. Dan itu terjadi di kedua belah pihak, omong-omong. Jadi pasukan NATO juga pernah melanggar wilayah udara Rusia. Jadi memang terjadi di kedua arah. Tapi semua pelanggaran ini, dan mungkin ada ratusan setiap minggunya, adalah tidak disengaja. Dan kita tahu itu. Masalahnya adalah hari ini, karena kebutuhan kebijakan luar negeri, saya rasa, menganggap Tyskland dan their troth in dius samus. Samly. Those violations are deliberate. And that's something that is dan itu adalah sesuatu yang sangat berbahaya dan mengkhawatirkan bagi saya. Karena itu berarti kita hanya mencari alasan untuk membesar-besarkan dan menciptakan situasi perang. Dan disitulah saya melihat dampak negatif, atau katakanlah dampak negatif dari tidak adanya layanan intelijen yang memadai. Karena disitulah seharusnya kita mendasarkan, maksud saya, dasar dari keputusan kita haruslah penilaian yang tepat, objektif, dan faktual yang dilakukan oleh organisasi intelijen. Dan saya tidak melihat itu. Sejujurnya kita melihat bahwa semuanya dipandu oleh kebijakan, bukan oleh fakta. Dan itu sangat berbahaya. Karena kita bisa berada dalam situasi di mana
Jika Kaja Kallas atau siapapun memutuskan bahwa ada pelanggaran berat, kita mungkin terseret ke dalam situasi yang dengan efek bola salju mengarah pada perang. Dan itu sangat mengkhawatirkan bagi saya. Terkadang tampaknya fakta bukanlah teman kita. Itu berlaku untuk kita semua, maksud saya NATO. Karena Anda menyebutkan tahun 2014, setelah kudeta di Kiev, ketika Rusia menganeksasi Crimea. Pada saat itu, jumlah pelaut di Angkatan Laut Crimea atau Angkatan Laut Ukraina di Crimea, 75% dari mereka baik mengundurkan diri atau bergabung dengan Angkatan Laut Rusia. Maksud saya, ini cukup signifikan. Jika Anda menggunakan kata invasi, tetapi 75% sebagian besar dari mereka bersedia melepas lambang Ukraina dan mengenakan lambang Rusia, ini meruntuhkan seluruh narasi. Karena jika Anda mengatakan, oh, ini hanyalah revolusi demokratis, orang Ukraina benar-benar ingin keluar dari orbit Rusia dan bergabung dengan dunia bebas. Semua narasi semacam ini jadi dipertanyakan. Bagaimana fakta-fakta ini berperan dalam narasi ini? Sebenarnya tidak terlalu. Dan jika Anda menerima kenyataan, maka Anda juga harus menerima kenyataan lain, bahwa mayoritas warga Ukraina tidak mendukung kudeta, bahwa mereka tidak menginginkan konflik dengan Rusia. Untuk mempertahankan narasi, kita akhirnya menciptakan ini. Kita semakin menjauh dari kenyataan. Tapi itu dianggap perlu. Karena begitu Anda mulai mengungkap beberapa kenyataan, tiba-tiba bukan lagi konflik antara kebaikan dan kejahatan. Sebuah influis tanpa provokasi oleh sebuah lenyapkan bahasa bangsa Ukraina. Sekali lagi, saya memprokat saya telah menjebak diri sendiri dalam narasi ini. Sangat benar, dan itu sangat berbahaya. Maksud saya, ketika kita menyebut kasus Crimea, Anda dengan tepat menunjukkan bahwa 75% armada Laut Hitam Ukraina bergabung dengan Rusia, termasuk Laksamananya, omong-omong. Kepala armada Laut Hitam langsung pergi dan membelot ke Rusia. Namun di semenanjung itu sendiri, pada tahun 2014, ada 22.000 tentara Rusia yang ditempatkan berdasarkan perjanjian status pasukan yang ditandatangani antara Ukraina dan Rusia. Jadi mereka ditempatkan di semenanjung itu di berbagai pangkalan milik Rusia di sana. Itu sepenuhnya legal dan sesuai dengan perjanjian dengan Ukraina. Namun selain 22.000 tentara Rusia tersebut, ada juga 22.000 tentara Ukraina di semenanjung itu. Dan ketika rezim berubah di Kiev, saya rasa titik di mana semuanya memuncak adalah keputusan pemerintah baru untuk mencabut Undang-Undang Kivalov-Kolesnichenko tahun 2012, yang menjadikan bahasa Rusia sebagai bahasa resmi. Dengan mencabut undang-undang ini, pemerintah baru yang tidak terpilih itu menjadikan bahasa Rusia sebagai biasa, tetapi tidak lagi sebagai bahasa resmi, yang berarti semua interaksi antara penduduk berbahasa Rusia dan administrasi harus menggunakan bahasa Ukraina. Dan tidak lagi dalam bahasa Rusia. Dan itulah titik yang menciptakan perpecahan di antara penduduk Ukraina. Masalahnya adalah begitu semua ini terjadi di seluruh wilayah selatan, bukan hanya di Donbas, tetapi di seluruh kawasan, terjadi kerusuhan di Odessa, Dnipropetrovsk, Nikolaev, Kharkov, Kherson, Zaporozhye, Donetsk, Lugansk. Semua oblast ini meletus. Maksud saya di seluruh selatan negara itu terjadi pemberontakan. Dan ketika saya berada di sana, saya kira itu pada Oktober 2014, para pemberontak baru saja kekuatan bersatu Novorossiya. Dan ketika saya berada di Odessa, itu terjadi tak lama setelah omong-omong, Angkatan Laut Ukraina membelot ke pihak Rusia. Suasana di Odessa sangat tegang. Namun pada saat itu, seluruh situasi disebabkan oleh keputusan untuk mencabut undang-undang tersebut. Dan di Crimea sendiri yang terjadi adalah karena tentara Ukraina saat itu terdiri dari wajib militer yang direkrut di tempat. Sebagian besar tentara di Crimea adalah keturunan Rusia, etnis Rusia. Jadi yang terjadi adalah dari 22.000 tentara,
20.000 membelot ke pihak Rusia. Mereka menerhas tetomai tepembering mereka, sehingga memangkan pengenalan diri. Supreskwi semj ini sebut priet sandasil, yang membedakan orang. Istadaran Zeparat memikau berkening seluruh Rusia, in peristiwa invasi yang lemaan. And hence the word invasion that was used in order, but in reality, and as I told you, I was. Namun pada kenyataannya, seperti yang sudah saya katakan, saya berada di NATO saat itu. Kami menerima laporan tentang segala sesuatu yang terjadi di Baltik, maksud saya juga di Baltik, tapi juga di Laut Hitam. Tidak ada pasukan baru yang benar-benar segar, yang dibawa masuk oleh Rusia ke Crimea. Tidak ada pendaratan pasukan atau hal semacam itu. Para tentara baru yang ada di sana sebenarnya adalah tentara Ukraina Rusia yang membelot ke pihak pemberontak, melepas tanda pengenal mereka. Dan saya punya dokumen, banyak dokumen yang menunjukkan hal ini. Mereka mengenakan seragam Ukraina, tapi tanpa tanda pengenal. Dan mereka mendukung para pemberontak. Tapi tentu saja, seperti yang Anda katakan dengan benar, mengatakan hal itu hanya akan mengganggu narasi resmi. Dan karena itu tidak ada yang membicarakannya. The official narrative, and therefore nobody talks about it. Although it was reported in the Ukrainian press. Meskipun hal ini dilaporkan di media Ukraina, ketika saya berbicara tentang 20.000 tentara yang membelot, itu dilaporkan di TV Ukraina. Dan jika Anda membaca bukuku saya memberikan semua referensinya. Saya tidak ingat referensinya sekarang, tetapi ini memang ditayangkan di acara TV biasa di Ukraina. Para politisi Ukraina jelas mempertanyakan mengapa hal ini bisa terjadi. Dan jelas, Anda juga memiliki posisi yang lebih kuat dalam politik Ukraina terkait perubahan rezim yang terjadi. Namun semua itu telah dipresentasikan di Barat sebagai revolusi demokratis yang didukung oleh seluruh penduduk melawan diktator, yaitu Yanukovych. Yang omong-omong bahkan bukan pro-Rusia. Yanukovych, who by the way was not even pro-Russian. Yanukovych, if you read, was not even pro-Russian. Yanukovych, jika Anda membaca, sebenarnya tidak pro-Rusia. Namun karena narasi, karena situasi yang kita ciptakan, pada akhirnya dia harus melarikan diri ke Rusia karena dianggap musuh oleh semua orang. Jadi sebenarnya kita dengan sengaja telah menciptakan situasi di mana tidak ada jalan kembali. Kita telah menciptakan semua kondisi untuk terjadinya perang sejak tahun 2014. Dan ketika Rusia mengatakan bahwa apa yang kita lihat hari ini yang bersetimbang operasi militer khusus ini, ada Rusia lead as step the Tetstall. When the Russians say so, in fact they are right. The conflict started in 2014. Konflik ini dimulai pada tahun 2014. Dan bukan hanya karena rezim digulingkan dan Yanukovych dijatuhkan, tetapi juga karena semua keputusan yang mulai mendiskriminasi antara etnis Ukraina. Maksud saya, apa yang bisa kita sebut sebagai etnis Ukraina. Karena juga ada perdebatan tentang apa yang dimaksud dengan etnis Ukraina. Tetapi semua perbedaan atau diskriminasi yang mulai mereka lakukan antara mereka yang berasal dari Ukraina dan mereka yang berasal dari Rusia. Seluruh gagasan ini sudah terdokumentasi selama peristiwa Maidan. Ngomong-ngomong, Anda juga bisa menemukan laporan dari BBC, di mana mereka mewawancarai para demonstran di Maidan dan orang lain yang mengatakan, kami berjuang untuk Ukraina yang murni. Ukraina harus untuk orang Ukraina. Orang Rusia tidak tempat Ukraina. Ukraine must be to Ukrainians. The Russians have no place in Ukraine. That was the idea of those the West. Itu adalah gagasan dari mereka yang didukung Barat di Maidan. Itu jelas bukan gagasan demokratis, pemberontakan atau revolusi atau apapun namanya. Maksud saya, Maidan harus dipahami karena ada dua Maidan. Ada Maidan pertama, yang sangat damai, yang dimulai sebagai semacam demonstrasi keinginan rakyat untuk bergabung dengan Uni Eropa dan hal-hal semacam itu. Tapi beberapa orang memutuskan bahwa mereka bisa memanfaatkan momentum ini untuk menciptakan revolusi. Dan terjadilah Maidan kedua, yang jelas-jelas penuh kekerasan, dengan orang-orang yang datang dari bagian barat Ukraina. Dan itu mulai membuat seluruh gerakan Maidan menjadi gerakan yang penuh kekerasan. Dan itu yang menyebabkan perubahan rezim di Kiev. Tapi bagian pertama jelas bersifat demokratis dan populer. The first part was definitely democratic and popular. The second part was definitely not democratic
Bagian kedua, jelas tidak demokratis, bahkan tidak populer, karena tidak didukung oleh mayoritas penduduk. Faktanya, hal itu menyebabkan situasi yang kita kenal sekarang. Jadi, ini sangat penting. Masalahnya, seperti yang Anda katakan dengan benar, adalah bahwa semuanya didasarkan pada sebuah narasi. Bahkan pemahaman kita tentang apa yang terjadi hari ini, bahkan penilaian kita terhadap Rusia yang jahat dan Putin yang jahat, dan siapapun, berdasarkan pada penilaian awal, bahwa segala sesuatu yang terjadi di Maidan pasti demokratis. Namun, ini sama sekali tidak demokratis. Belum lagi fakta bahwa ada kesepakatan antara Yanukovych dan para pemberontak pada 21 Februari 2014 yang memutuskan untuk mengadakan pemilihan presiden baru dan sebagainya. Dan kesepakatan itu, omong-omong, dijamin oleh Polandia, Jerman, dan Prancis. By Poland, Germany, and France. And 2 days later, Dan 2 hari kemudian, pada tanggal 22 Februari, Yanukovych digulingkan, dan semuanya berubah. Jadi bahkan mereka yang seharusnya menjamin perjanjian yang ditandatangani antara Yanukovych dan para pemberontak, bahkan para penjaminnya, tidak menjalankan tugas mereka, sama seperti yang terjadi kemudian terkait perjanjian Minsk. Mereka juga tidak menjalankan tugasnya di sana. Jadi pihak Barat telah melakukan segala cara untuk menciptakan situasi yang memanas di Ukraina dan menyiapkan kondisi yang pada akhirnya akan mengarah pada apa yang kita alami hari ini. Dan hari ini kita berada persis dalam situasi yang sama. Kita berada dalam situasi di mana Rusia yang jahat ada di sana. Dan sekali lagi, saya telah menjelaskan alasan Rusia masuk ke Ukraina. Apakah itu keputusan terbaik atau tidak? Kita bisa memperdebatkannya. Was it the best decision or not? We can debate on that. A military decision is always a decision. When you have a decision, Keputusan militer selalu merupakan sebuah keputusan. Ketika Anda harus mengambil keputusan, itu selalu merupakan sebuah pilihan. Apakah itu keputusan yang baik atau buruk? Kita bisa mendiskusikannya. Tetapi faktanya adalah ada alasan di balik ini. Dan alasannya adalah untuk melindungi penduduk Rusia di Ukraina. Alternatif dari intervensi ini adalah perjanjian Minsk yang seharusnya diimplementasikan oleh pihak Ukraina di bawah pengawasan Sekutu Barat mereka. Dan Sekutu Barat ini langsung mengatakan bahwa mereka tidak akan mendukung pelaksanaan perjanjian tersebut. Jadi, mungkin memang bukan keputusan yang baik untuk melakukan intervensi di Ukraina. Namun faktanya, itu adalah satu-satunya solusi yang tersisa, karena solusi politik telah ditinggalkan oleh pihak Barat sendiri. Solution had been discarded by the West itself. So we have created definitely. Jadi, kita memang telah menciptakan situasi yang kita hadapi hari ini. Dan hari ini, seperti yang Anda katakan, sangat sulit untuk keluar dari sebuah narasi. Kita terjebak dalam narasi itu. Masalahnya adalah, dan Anda memiliki maaf, mungkin saya terlalu panjang, tapi maaf soal itu. Amerika memiliki keuntungan karena mereka punya pemilihan presiden, dan itu memungkinkan Trump untuk berkata, itu perangnya Biden, dan saya akan membawa perdamaian. Itu membantu. Sementara di Prancis dan negara-negara lain, ada kesinambungan kepemimpinan politik yang lebih besar, yang mencegah perubahan sikap yang radikal seperti itu. Bagaimanapun juga, masalahnya jelas bahwa orang Eropa terjebak dalam narasi mereka sendiri, dan tidak ada yang punya keberanian untuk berkata, mungkin kita telah membuat kesalahan. Dan sekarang kita seperti anak kecil yang ketika melakukan kesalahan, tidak mau mengakuinya, dan justru terus melanjutkan. Kita berada dalam efek bola salju, di mana kita hanya memperbesar atau memperburuk posisi kita sendiri, alih-alih berkata, berhenti. Sekarang kita harus kembali ke suatu bentuk rasionalitas. Entah bagaimana, ini adalah versi politik dari sindrom sunk cost, di mana Anda sudah berinvestasi, Anda sudah mengatakan sesuatu, dan sekarang Anda tidak punya keberanian untuk berkata tidak, itu adalah keputusan yang gagal. Hentikan, dan kita ubah. Seandainya kita melakukan itu di awal 2022, Rusia sudah siap menarik semua pasukannya dari Ukraina. Mereka siap melakukan itu, dan mereka setuju dengan gagasan menarik pasukan mereka dari Ukraina. Justru pihak Eropa yang menolak hal itu. Maaf, MEMS, itulah sebabnya saya menyebutkan bahwa kita terjebak oleh narasi.
Anda menyebut tahun 2014 dan berapa banyak dari mereka yang orang Ukraina, tetapi kita harus mengatakan bahwa mereka semua adalah orang Rusia. Namun, dengan berkomitmen pada hal ini, sangat sulit untuk melepaskan diri darinya. Karena dalam narasi kita bersikap altruistik. Kita membantu Ukraina untuk melawan invasi. Namun, jika membiarkan kenyataan menembus atau menghancurkan narasi itu, apa yang sebenarnya terjadi? Negara-negara NATO mendanai pemerintah Ukraina telah kita pasang untuk membunuh orang Ukraina di menentang kudeta yang kita dukung. Maksud saya, tiba-tiba kita berubah dari pihak yang baik menjadi pihak yang melakukan sesuatu yang sangat buruk. Dan hal ini juga terjadi di masa sekarang. Maksud saya, jika kita mengakui ribuan warga Ukraina yang sebenarnya bertempur di pihak Rusia, atau fakta bahwa seorang perwira Ukraina memimpin salah satu serangan, atau bahwa banyak warga sipil di kota-kota yang sekarang bergerak menuju garis depan dan berada di bawah pengeboman, sebenarnya tidak ingin pergi karena mereka menunggu kedatangan Rusia. Ini semua bukan narasi yang bagus. Tapi apakah sulit untuk meninggalkan narasi ini? Karena semua narasi adalah tentang kita membantu Ukraina, bahwa ini hanyalah bantuan tanpa pamrih untuk Ukraina. Ironinya adalah bahwa narasi-narasi ini justru membunuh dan menghancurkan Ukraina sebagai sebuah bangsa. Namun, melepaskan diri dari narasi tersebut juga memiliki konsekuensi yang sangat besar. Harapan saya sempat ada pada Trump, karena seperti yang kamu katakan, dia tidak punya kepentingan dalam hal ini. Dia tidak pernah mengulangi kebohongan ini, jadi dia punya kesempatan untuk mundur. Tapi sejauh ini, dia belum melakukannya. Sebelum kita akhiri, di mana orang bisa menemukanmu? Karena seharusnya saya tambahkan di awal, selain latar belakangmu di NATO dan intelijen Swiss, kamu juga pasti salah satu penulis paling produktif yang saya tahu. Kamu punya begitu banyak buku, terutama tentang Timur Tengah sebagai seorang ahli di bidang ini. Jadi, bagaimana orang bisa menemukanmu dan karya-karyamu? Semua buku saya tersedia di Amazon, jadi tidak ada masalah. Sebagian besar sudah diterjemahkan ke banyak bahasa, termasuk bahasa Inggris. Buku-buku tersebut awalnya ditulis dalam bahasa Prancis, tetapi sekarang sudah diterjemahkan ke berbagai bahasa. Selain itu, saya tidak memiliki saluran sendiri karena akan terlalu merepotkan bagi saya untuk mengelolanya setiap hari. Namun, saya sering tampil di berbagai saluran. Saya diundang, Family and Interruptions kept close with Family. Tapi serta, simulata step por knowledge, ime swag influencer, before kemikin. Baik, terima kasih sekali lagi. Saya sangat menghargainya. Dan sekali lagi, sebagai seorang akademisi, saya juga menyerangkan beberapa bukuku dan segala sesuatunya. Anda akan mendapatkan banyak hal dari situ. Jadi terima kasih banyak sudah hadir di program ini. Thank you so much for coming on the program. Timarak spelak, timengdis. Trimis Glenn.